Ini hanya pengantar saja tentang teori perencanaan. Jadi ilmu pengetahuan itu lahir dari manusia yang berpikir. Manusia yang tidak berpikir tidak akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Apalagi makhluk hidup yang tidak bisa berpikir. Berpikir dalam artian berpikir secara sistematis, logis ya. Bukan berpikir basic instinct ya, survive, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi berpikir yang mempertanyakan. Nah, proses berpikir itulah yang akan menghasilkan pengetahuan. Pernahkah kalian bertanya kenapa tanah setelah hujan baunya berbeda? Atau pernahkah teman-teman bertanya kenapa air kalau direbus berubah bentuk? Berpikir seperti itu akan menghasilkan proses pengetahuan. Ya. Dan proses itu harus diekspresikan. Jangan disimpan aja gitu ya. Nah, ekspresi itu bisa lewat verbal, bisa disampaikan lewat diskusi atau lewat tertulis, menulis di jurnal atau orang-orang dulu itu menulis di tembok-tembok rumah, bukan tembok, di gua, dinding-dinding gua. Bagaimana mereka menemukan alat-alat dari batu, bagaimana mereka merekam proses pembuatannya, bagaimana mereka merekam kehidupan keseharian mereka. Itulah proses berpikir. Maka dari itu muncullah pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara filsafat merupakan hasil pemikiran yang sistematis. Sistematis di sini artinya adalah melewati proses yang berurutan gitu ya. Melihat, bertanya, atau bertanya baru melihat. Tidak melompat-lompat gitu ya. Nanti akan mudah contohnya, akan mudah dipahami ketika akan saya berikan contohnya di perencanaan gitu ya. Kemudian integral. Jadi dia akan terus bertanya kenapa, dan kenapa. Itu filsafat. Kenapa matahari panas? Kalau tidak panas, kenapa? Oh, tumbuhan butuh fotosintesis. Kenapa tumbuhan butuh fotosintesis? Untuk oksigen. Kenapa kita butuh oksigen? Begitu terus ditanyakan. Jadi menurun terus sampai ke hal yang kecil dan detail. Itulah sifat integral. Kemudian komprehensif gitu ya. Ilmu pengetahuan itu tidak dilihat dari dirinya sendiri. Maksud saya adalah kalau kita orang PWK, kita akan sering berkutat dengan perencanaan. Nah, pemikiran yang komprehensif tentang perencanaan itu tidak hanya tentang bagaimana cara merencanakan, tapi bagaimana perencanaan itu berhubungan dengan seluruh aspek yang ada di dunia ini. Kita bicara siapa yang merencanakan, kita bicara objek perencananya, kita bicara kaitannya dengan aspek lain, dengan ekonomi, dengan sosial, dengan politik. Jadi kita tidak hanya melihat perencanaan itu ya sebagai sebuah perencanaan, tapi bagaimana hubungannya dengan sekitarnya. Dan mendasar di sini adalah dikulik terus sampai menjadi landasan kita untuk melakukan sesuatu. Berarti itu yang akan menjadi tempat kita menempatkan ilmu yang lebih tinggi gitu ya. Ibaratnya teman-teman harus paham dulu kalau di matematika ya, tambah kurang kali bagi, nanti di atasnya akan diletakkan pangkat, perpangkatan. Nanti di atas perpangkatan akan diletakkan lagi integral, kemudian sigma dan sebagainya gitu ya, sudah mulai lebih detail. Jadi filsafat ilmu itu seperti itu. Ketika buah pemikiran manusia tadi yang melihat sesuatu, melihat fenomena, dia mulai mengide dan dihubungkan dengan filsafat, mempertanyakan gitu ya, kenapa, dan kenapa, maka ilmu akan dibagi menjadi 3 hakikat. Yang pertama ada ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Ini saya rasa relevan juga dengan setiap sendi kehidupan kita ya. Kalau kita mau berguna atau mau menjadi orang yang berkembang gitu ya, 3 hal ini harus selalu kita jalankan. Gitu. Kita harus menerapkan ontologi gitu ya. Kita harus tahu dulu kita tuh pengen apa. Kita pengen tahu soal apa gitu ya. Makanya di perkuliahan itu pasti akan selalu disampaikan RPS-nya. Ini untuk menggugah pemikiran, di 1 semester ini saya akan mempelajari apa sih? Nah, apa yang ingin kita ketahui dan sejauh mana? Batasannya itu apa gitu ya. Itu yang ontologi. Kemudian epistemologinya, kalau kita analogikan dengan RPS tadi,
materinya apa? Nah, itu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut? Apa saja dulu yang kita pelajari? Kalau teman-teman ingin tentu yang lain, misalnya saya ingin mengetahui cara membuat nasi goreng yang enak. Terus bagaimana cara saya mendapatkan pengetahuan tersebut? Saya pertama baca buku, misalnya buku resep masakan. Saya belajar dari koki-koki jalanan, tukang gerobak nasi goreng itu, atau yang sudah punya warung. Itu prosesnya, proses penggaliannya itu adalah epistemologi. Dan wujud tertingginya adalah aksiologi. Manfaatnya apa gitu ya? Kalau nggak ada manfaatnya, berarti itu bukan ilmu gitu ya. Kita tidak melihat baik buruk, tapi manfaat gitu. Racun itu kan berbahaya. Apakah bermanfaat? Tentu ada manfaatnya. Gitu. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada gunanya, itu bukan ilmu. Nah, itu yang penting di sini. Kita tahu mau apa, lalu kita cari tahu mendapatkannya seperti apa, dan yang terakhir bagaimana kita menggunakan yang kita ketahui supaya bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Kembali ke analogi nasi goreng tadi, kenapa kamu pengen tahu belajar nasi goreng? Gitu kan? Saya ingin membuka restoran untuk meningkatkan ekonomi. Ada manfaatnya. Saya ingin membuka nasi goreng untuk memberi makan kaum duafa. Nasi goreng gratis, tapi enak. Ada manfaat. Kalau kita analogin ke RPS, apa yang diharapkan dari mahasiswa yang sudah mempelajari mata kuliah teori perencanaan? Apa manfaat bagi mereka? Sekarang kita masuk ke pengertian teori. Ide ilmu tadi, ketika dikumpulkan, ketika disusun, itu akan menjadi sebuah teori gitu ya. Teori itu adalah sesuatu yang abstrak gitu ya, sesuatu yang tidak ada wujudnya. Kemudian untuk menjelaskan sesuatu yang tidak praktis atau sulit untuk dijalankan, dan kadang tidak berhubungan dengan kenyataan. Paling mudah adalah tentang teori relativitas waktu gitu ya. Pernah dengar nggak teman-teman kalau mungkin suka baca fisika kuantum, teori Einstein, kemudian Stephen Hawking. Itu ada sesuatu yang abstrak. Kok bisa dia mengeluarkan teori seperti itu? Nah, itu bisa kita turunkan. Kita akan mencapai ke sana gitu. Jadi teori yang tidak bisa dilakukan secara praktis tersebut atau mungkin tidak berhubungan dengan kenyataan itu secara hitung-hitungan bisa. Mungkin perencanaan kota juga seperti itu ya. Perencanaan kota contohnya adalah kita akan mewujudkan kota yang madani. Kota yang madani adalah kota yang secara umum adalah secara sistem itu sangat sempurna gitu ya. Masyarakatnya makmur sejahtera semua, sistem perkotaannya jalan dengan baik. Kira-kira ada nggak kota yang kayak gitu? Nah, tidak ada. Tapi cara mencapainya ada, itu teori. Bagaimana kita membentuk masyarakat yang sejahtera, bagaimana kita membentuk sistem perkotaan yang ideal, itu ada. Tapi sudah ada atau belum? Nah, kadang teori tidak berpikir itu, tapi teori berpikir mencapai ke situ. Kemudian teori juga dapat dikaitkan dengan penjelasan-dasar atas gejala atau kejadian tertentu. Misalnya adalah, teorinya adalah manusia itu punya insting untuk survive gitu ya. Kalau insting untuk survive sudah jalan, maka apapun dilakukan, yang penting bertahan hidup, termasuk berbuat kejahatan. Karena kalau ekonominya rendah, dia tidak bisa mengakses aspek-aspek atau sektor-sektor pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi teori survival itu bisa menjadi dasar penjelasan terkait meningkatnya kejahatan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat posisi ilmu, jadi kita kembali ke awal sedikit ilmu itu ada yang dijadikan landasan berpikir, ada yang dijadikan panduan pekerjaan, panduan bekerja gitu ya. Ketika ilmu itu dijadikan landasan berpikir, dijadikan konsep, pola pikir, itu adalah teori gitu ya. Kota madani itu teori. Bagaimana mencapai kota madani itu praktis. Teori itu adalah gagasan abstrak, praktek itu adalah
pelaksanaannya. Semua berawal dari ilmu gitu. Tapi bagaimana kita menggunakannya itu akan jatuh ke ranah teori atau ke ranah praktis. Ranah teori biasanya bicara soal posisi umum. Konsep itu umum. Kota madani itu umum. Semua kota bisa melaksanakan itu. Kalau praktis itu pemecahan masalah. Harus melihat akar masalahnya dulu. Sama-sama menggunakan teori kota madani, tapi kalau masalahnya berbeda, maka prakteknya juga akan berbeda. Ilmu yang digunakan juga akan berbeda. Walaupun ilmu yang kita pakai tetap berhubungan dengan kota madani tersebut. Kemudian manfaat teori. Nah, kita mulai bicara aksiologi gitu ya. Teori itu buat apa? Teori itu akan menjelaskan kejadian di masa lalu. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang akan bisa memunculkan penjelasan terhadap fenomena-fenomena yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian, apa manfaat teori di masa kini? Itu akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan tindakan praktis. Kayak kota madani tadi. Teori kota madani akan menjadi landasan kita untuk melakukan pemecahan-pemecahan masalah yang benar-benar diimplementasikan supaya selesai dan mencapai konsep kota madani tadi. Kemudian teori itu bisa menjadi alat untuk meramalkan gejala di masa depan. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan potensi tahun 2040 Indonesia akan menjadi negara maju dengan banyaknya usia produktif. Itu kan berawal dari teori bahwa orang-orang di usia produktif itu memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Dengan tahun 2040, dengan perhitungan jumlah penduduk, maka angka usia produktif kita pada tahun itu di Indonesia itu sangat besar. Kalau dikaitkan dengan teori, berarti akan ada kontribusi yang sangat besar kepada negara, begitu kan? Tapi apakah itu pasti terjadi gitu ya? Belum tentu. Secara teori iya, usia produktif akan memberikan kontribusi. Tapi secara praktik, usia produktif itu harus bisa terserap tenaga kerjanya. Usia produktif itu harus punya keilmuan yang cukup untuk bisa berkontribusi. Jadi konsep itu harus didukung oleh tindakan praktisnya. Teori itu bisa digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk produktif yang besar, berarti di masa depan Indonesia akan jadi negara maju tahun 2040. Teorinya seperti itu. Kemudian teori perencanaan. Sistematis berarti adalah proses berpikir yang bertahap gitu ya. Proses sistematis adalah proses berpikir yang berurutan. Kalau di matematika, kali bagi tambah kurang, itu ada urutannya. Kalau ada pertambahan dan perkalian, mana yang dikerjain duluan? Perkalian dulu baru pertambahan. Itu berpikir secara sistematis. Oke, kalau dalam perencanaan, pertama ada proses ilmiah, proses berpikir, proses melihat fenomena, proses melihat masalah, proses mulai berpikir apa yang harus dilakukan gitu ya. Ketika sudah mulai melihat tujuan, kalau saya melihat misalnya, oh banyak kaum miskin atau ekonomi sedang turun, maka yang kita harapkan apa? Ekonomi naik lagi dong. Nah itu goalnya. Proses ilmiah itu pikirnya seperti itu. Kita lihat masalah, kita lihat kondisi idealnya. Nah setelah itu kita kerahkan sumber daya. Apakah manusianya, apakah sumber daya modalnya, dan mengandung ramalan. Ramalan seperti apa? Asumsinya adalah ketika kita menyuntikkan sejumlah modal atau melakukan serangkaian program, maka kalau kita analogikan dengan ekonomi yang tadi, ekonomi akan membaik gitu. Wah ekonomi lagi turun, kalau gitu kita kerahkan modal supaya orang bisa mengakses e-learning dengan mudah. Coursera, Ruang Guru, program Permata, orang boleh sit-in kuliah di mana saja. Membuat itu kan nggak mudah ya. Bikin sistem, butuh orang. Itu ada pengerahan sumber daya. Berarti setelah ada pengerahan sumber daya, orang-orang bisa mengakses itu. Harusnya kualitas meningkat dong. Harusnya orang-orang punya keilmuan yang baik dong. Nah itu ramalan. Kemudian mengandung nilai seni gitu. Art gitu. Manajemen is an art gitu ya. Bagaimana sumber daya yang sudah dikerahkan itu bisa tetap
efektif dan efisien gitu ya. Perencanaan itu juga art. Dalam perencanaan itu ada manajemen. Kemudian punya tujuan yang berawal dari proses ilmiah tadi. Kemudian setiap tujuan itu punya strategi yang berbeda. Ada strategi tertentu, tujuan tertentu. Pengentasan ekonomi, pertama yang membuka akses terhadap Coursera, kemudian ruang guru, itu strategi meningkatkan kapasitas keilmuan. Bisa juga penggunaan sumber dayanya berupa suntikan modal UMKM. Itu strategi untuk bidang ekonomi. Nah, kemudian mengandung rekayasa. Dalam kutip rekayasa di sini adalah berbeda dengan rekayasa teman-teman di Tekim atau di fisika. Misalnya rekayasa cahaya, intensitas cahaya dinaik turunkan untuk melihat mana yang angka lumennya paling tinggi, atau dispersi cahayanya paling baik, ketebalan dari prismanya itu. Nah, itu rekayasanya dari teman-teman yang di fisika. Rekayasa praktis. Kalau kita sebagai perencana, rekayasa yang kita lakukan itu adalah intervensi terhadap kebijakan misalnya. Dan itu tidak langsung diketahui hasilnya. Misalnya, contoh UMKM tadi, suntikan dana UMKM. Suntikan dana itu sudah termasuk rekayasa, karena biasanya kan nggak ada. Tapi karena kita sedang ingin mengembangkan ekonomi, maka oke, kita kasih bantuan. Nah, itu rekayasa. Atau kita permudah perizinannya, itu rekayasa. Karena biasanya nggak begitu, tapi ada perubahan itu, itulah rekayasa. Nah, itu bedanya rekayasa kita dengan bidang ilmu lain. Kemudian, rekayasa tersebut itu dituangkan dalam program, dalam prosedur yang jelas gitu ya. Terakhir, ada alternatif. Perencana yang baik itu tidak hanya satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi. Tadi sudah ada 2 contoh, peningkatan ekonomi berangkat dari sisi sosial, dari ilmu pengetahuannya, dan berangkat dari sisi ekonominya. Berarti kita sudah punya 2 alternatif di sini. Silakan ditambah terus sehingga ketika kondisi-kondisi tertentu muncul, kita sudah siap. Dan alternatif tersebut akan masuk lagi ke proses ilmiah. Proses ilmiah seperti apa? Apakah performanya baik? Alternatif mana yang paling efektif? Berpikir lagi. Ada goal lagi. Ada pengarahan sumber daya lagi. Nah, begitu seterusnya. Itu pemikiran sistematis. Dan perencanaan itu memang sebuah never ending cycle. Siklus yang tidak pernah berhenti. Kalau secara sederhananya adalah rencana, implementasi, evaluasi. Rencana lagi, implementasi, evaluasi. Begitu seterusnya. Makanya tidak ada perencanaan yang sempurna. Tapi perencanaan sempurna itulah sebuah teori, konsep. Dan kita mengejar itu. Semakin kita kembangkan, maka kita akan semakin dekat ke sana. Tapi tidak pernah mencapai itu. Setidaknya kita semakin memperbaiki dari yang sebelumnya untuk yang akan datang. Oke, kemudian perencanaan kita itu adalah upaya untuk menghubungkan antara ilmu pengetahuan teknis ke dalam tindakan yang domainnya publik. Perencanaan kan ilmu. Sistem transportasi yang baik itu kan ilmu. Kota yang madani itu kan ilmu. Lalu bagaimana sistem transportasi yang baik itu bisa terwujud dan bisa dinikmati oleh masyarakat? Itulah perencanaan, itulah fungsi perencanaan. Menjembatani antara teori, ilmu, dengan fakta atau real di masyarakat. Kemudian perencanaan itu adalah proses bimbingan sosial. Karena apa? Misalnya kita ingin merencanakan sistem transportasi yang baik gitu ya. Berarti misalnya kita harus menyediakan modanya dulu. Kalau ada jumlah moda yang bertambah, berarti kan ada pembiasaan supaya orang pindah moda gitu ya. Biasanya naik motor, sekarang udah ada bis, udah ada angkot. Kalau tidak ada bimbingan sosial, ya mau ditambah moda apapun, ya nggak akan naik. Karena ya sudah biasa naik motor, naik kendaraan pribadi. Perencanaan itu ada proses bimbingan sosial. Kita nggak bisa ngasih konsep aja dan mengharapkan masyarakat sadar dengan sendirinya. Tapi itu adalah proses mewujudkan teori, proses membimbing sosial supaya bisa mendorong mencapai realisasi yang kita harapkan itu. Perencanaan
itu menghubungkan ilmu dengan transformasi sosial. Setelah kita bimbing, mereka berubah, itulah transformasi sosial. Perubahan sosial itu akan membawa atau akan menuju ke tujuan yang kita cari itu, yang kita tetapkan, sistem informasi yang baik. Definisi perencanaan adalah, pertama, yang namanya perencanaan itu harus orientasinya masa depan dan detail, mendalam. Karena apa? Masa depan tuh nggak ada yang tahu, gitu kan. Kalau rencananya nggak dalam, nggak ada alternatif, beberapa alternatif, ketemu kondisi atau kendala X, Y, Z, berhenti terkait bagaimana keputusan yang diambil pemerintah. Contohnya, lagi pandemi begini, ke depan kayak apa nih kalau pandemi nggak beres-beres, gitu kan. Berarti harus ada rencana dong. Pertama mungkin lewat vaksinasi, kemudian penambahan nakes, kemudian suplai obat-obatan. Pokoknya semua dipikirkan. Bagaimana kalau obatnya kurang? Bagaimana kalau nakesnya kurang? Bagaimana kalau ekonominya turun? Nah, itu sudah dipikirkan. Supaya ketika kondisi itu muncul, keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah ada dasar perencanaannya. Kemudian perencanaan itu punya urutan yang sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, itu tadi ya, yang detailnya kita bahas sebelumnya. Kalau sederhananya ada rencana, implementasi, dan evaluasi. Jadi beda ya rencana dengan perencanaan. Perencanaan itu adalah sebuah proses keseluruhan, kalau rencana itu adalah bagiannya. Kemudian perencanaan itu adalah upaya untuk mendaya gunakan sumber daya lebih efektif dan efisien. Kalau memakai secara apa ya, tanpa perhitungan, tinggal ambil, tinggal pakai, kita hasilkan sesuatu, itu namanya eksploitasi gitu, bukan perencanaan. Perencanaan itu adalah menggunakan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang efisien. Kemudian perencanaan itu adalah proses ilmiah, di mana input harus menghasilkan output, gitu ya. Ada proses ilmiahnya di sana. Outputnya itu harus akuntabel, harus rasional, harus sistematis. Akuntabel itu berarti bisa dipertanggungjawabkan. Rasional itu berarti logik gitu ya. Bagaimana cara mengentaskan kemacetan contohnya? Oh, berarti kita harus mengurangi volume kendaraan di jalan. Logik, karena jalan itu punya kapasitas yang berbeda, kapasitas yang terbatas. Oke, kita kurangi volume. Dengan apa? Oh, kita tambah moda transportasi umum berupa bis, karena satu bis itu setara dengan beberapa sepeda motor, setara dengan beberapa mobil. Berarti ada volume yang kurang. Logik dan sistematis. Ya, itu tadi proses sistematis dari mulai berpikir, mencapai tujuan, kemudian ada sumber daya yang dialokasikan sampai ke proses ilmiah kembali. Kemudian perencanaan dilakukan berdasarkan alternatif masalah dan prioritas yang akan diatasi. Nah, perencanaan yang kita lakukan tadi kan ada salah satunya alternatifnya. Alternatif mana yang akan dipilih? Kemudian sebelum membuat alternatif solusi, kita juga harus membuat alternatif masalah. Namanya kota, kompleks, masalahnya banyak, dari ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat mana yang paling urgent untuk diselesaikan. Dari yang paling urgent itu akan dibuat alternatif solusinya dan dipilih lagi mana yang paling efektif untuk diterapkan. Jadi perencanaan itu adalah tentang pilihan. Diawali oleh pilihan, ditutup dengan pilihan. Oke, kemudian teori perencanaan itu ada 3 jenis. Teori of planning, teori in planning, dan teori for planning. Apa itu? Teori of planning adalah teori tentang perencanaan itu sendiri. Apa sih perencanaan? Bagaimana sih prosedurnya? Pokoknya terkait dengan perencanaan secara individu. Kemudian teori in planning adalah teori-teori yang ada di dalam perencanaan. Misalnya, perencanaan strategis, kemudian perencanaan sektoral. Nah, itu teori di dalam perencanaan itu sendiri. Kemudian teori for planning, teori yang mendukung atau teori untuk perencanaan. Jadi teori-teori yang berkembang di luar perencanaan. Tapi
akan mempengaruhi perencanaan, misalnya aspek politik, teori tentang moralitas manusia. Perencanaan tidak memikirkan itu, tapi perencanaan dipengaruhi oleh itu. Jadi jelas ya, teori of planning, teori in planning, dan teori for planning. Teori of planning adalah teori soal perencanaan itu secara, kalau orang dia secara individu, secara perencanaan itu sendiri. Teori in planning adalah teori-teori di dalam perencanaan. Kemudian teori for planning adalah teori-teori yang ada di luar yang memang diperuntukkan untuk mendukung perencanaan. Jelas ya di sini ya, karena kita sedikit merubah perspektif di sini. Kemudian apa pentingnya perencanaan gitu ya? Pertama, perencanaan adalah bagian dari tindakan sosial. Jadi perencanaan digunakan untuk melakukan perubahan sosial lewat pengambilan keputusan. Kalau kita lihat ekonomi tadi sedang menurun, berarti harus ada perubahan sosial. Perubahan sosial itu kondisi ekonomi meningkat. Lewat apa? Pengambilan keputusan yang dilakukan secara sadar oleh individu, rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Nah, keputusan di sini adalah bukan kebijakan ya, bukan policy, tapi keputusan untuk oke, saya mau berkembang, oke, saya mau meningkatkan kondisi ekonomi. Jadi individu pasti punya keputusannya sendiri terkait ekonomi tadi. Oh ya, saya akan bekerja lebih giat. Oh, saya akan mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Rumah tangga juga punya keputusannya. Oke, kami akan berhemat. Pemerintah juga punya keputusan. Oke, kita akan permudah izin UMKM atau seperti apa. Perusahaan, oke, kita akan merger. Intinya adalah semua bergerak untuk mencapai perubahan sosial itu. Kemudian pada era pasar bebas, nah sekarang kan era globalisasi nih, masyarakat ekonomi ASEAN, tenaga kerja dari manapun, silakan bekerja dimanapun gitu ya. Jadi tenaga-tenaga kerja asing ya sudah tidak heran lagi ditemui di Indonesia. Seperti tenaga kerja Indonesia juga sudah banyak ditemui di luar negeri. Yang penting Anda kredibel, Anda qualified, ya silakan bekerja gitu. Nah, pada era itu, perencanaan diperlukan untuk pemerintah melakukan intervensi. Intervensi supaya apa? Kepentingan masyarakat masih tetap terjaga, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, intervensi contohnya adalah kemarin tes PCR diturunkan harga oleh pemerintah. Karena tes itu kan penting untuk bepergian. Nah, itulah upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ada intervensi di sana. Dengan harga tertinggi adalah sekian. Dan itu pasti sudah dilakukan perencanaan dengan baik. Kenapa harganya sekian? Kemudian butuh perencana profesional yang punya komitmen terhadap kemanusiaan, demokrasi, dan rasionalitas. Nah, kita sebagai perencana harus punya komitmen terhadap tiga hal ini. Gitu ya. Bukan menjadi seorang perencana yang profit oriented. Apapun proyeknya yang penting cuan, gitu. Yang penting duit. Gitu. Entah masyarakat yang mau diapain, mah yang penting proyek lancar. Ya jangan seperti itu, tapi kita sebagai perencana juga punya tanggung jawab moral untuk memakmurkan atau menjadi aktor yang mendorong perubahan sosial untuk masyarakat bisa hidup lebih baik. Karena kita perencanaan kota, perencanaan wilayah dan kota, urban planning. Berarti kota itu harus kita susun atau kita jadikan tempat yang nyaman. Dan kota itu ditinggali oleh berbagai macam manusia dari latar belakang yang berbeda. Dan manusia itu berhak untuk bersuara, beraspirasi sesuai kebutuhannya. Maka ada demokrasi di sana. Kita sebagai perencana harus bisa mengakomodir itu. Masyarakatnya, nelayan, perencanaannya, desa pertanian, kan sedikit off gitu ya. Karena kita merasa, harga ikan lebih sulit nih, mending padi. Semua orang makan padi, nggak semua orang makan ikan. Gitu kan. Jadi mending Bapak jadi petani aja daripada jadi nelayan. Padahal mereka sudah lama berkecimpung sebagai nelayan. Mereka harus bisa beraspirasi. Kemudian rasional, nah itu tadi juga nggak rasional. Perencanaan yang kita buat tidak melihat kondisi di lapangan.
tidak melihat akar masalahnya. Kemudian, menurut Faludi, perencanaan itu diperlukan untuk merangsang pertumbuhan manusiawi. Jadi pada hakikatnya, perencanaan yang kita buat itu untuk kehidupan yang lebih baik. Pasti perencanaan itu untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi perencanaan itulah sesuatu yang diperlukan untuk merangsang pertumbuhan kita sebagai manusia. Pertumbuhan kita secara individu, pertumbuhan kita secara keilmuan, itu perlu perencanaan. Dari kebutuhan dasar sampai kepuasan pribadi gitu ya. Oke, itu tadi materi pengantar hari ini.